semua isu tumpah ruah jadi satu. Ada yang teriak stop korupsi, ada yang bilang hentikan imigrasi massal, ada juga yang neriakin solidaritas buat Palestina. Kaos banget men, kayak lu nongkrong di warung kopi, satu geng yang ngomongin bola, satu lagi bahas politik, yang lain debat soal musik, dan semuanya teriak barengan bikin kepala mumet. Tapi bedanya ini bukan tongkrongan kecil, ini ribuan orang di jalanan. Lu mesti inget juga, demo gede di Australia bukan hal baru. Dari dulu negara ini udah punya tradisi kuat buat turun ke jalan. Tahun 1970-an, anak-anak muda di Australia turun ke jalan nolak perang Vietnam. Mereka marah karena pemerintah maksa ngirim pasukan buat perang yang jelas-jelas bukan perang mereka. Itu momen gede bro, salah satu protes paling besar di sejarah mereka. Lalu tahun 1990-an muncul lagi demo First Nations, orang-orang asli Australia yang marah karena hak tanah mereka diambil sejak kolonialisme. Lo bisa bayangin rasanya, hidup di tanah leluhur tapi malah dianggap tamu di negeri sendiri. Itu sakit banget men. Makanya kalau lo lihat 2025 ini, seolah-olah sejarahnya keulang lagi. Tapi bedanya, semua keresahan ini numpuk jadi satu. Gua kasih lo gambaran, di satu blok ada orang bawa poster End Corruption Now. Nggak jauh dari situ ada yang angkat bendera Palestina. Sementara di sisi lain ada kelompok yang teriak Stop Mass Migration. Polisi sampai pusing bro. Mereka harus bikin barikade biar kelompok-kelompok itu nggak saling tabrak. Ada yang kena semprotan capsicum spray, ada juga yang ditangkep. Situasi makin panas karena di sosial media semua orang saling nyebar video. Lo tahu kan era sekarang sekali viral, berita bisa meledak kayak bensin kena api. Gue juga kepikiran satu hal bro, banyak yang bilang demo ini cuma ribut sesaat. Tapi menurut gue, ini tanda kalau Australia lagi ada di persimpangan jalan. Rakyat udah kehilangan kepercayaan sama pemerintah. Mereka ngerasa pejabat korup, kebijakan imigrasi bikin resah, dukungan ke luar negeri kayak Israel bikin mereka ngerasa diabaikan. Jadi wajar kalau akhirnya semua itu numpuk dan meledak jadi protes gede. Ini udah kayak api dalam sekam yang lama-lama nggak bisa ditahan. Lu lihat jalanan Sydney kemarin, itu bener-bener kayak nonton film distopia. Gedung tinggi masih berdiri gagah, tapi suara manusia yang teriak-teriak nutupin semua hiruk-pikuk kota. Dari kejauhan lo bisa lihat asap putih gas air mata yang nyebar, sementara polisi dengan tameng hitam udah siap ngehajar massa kalau makin liar. Ada mahasiswa yang pakai hoodie hitam, mukanya ditutup masker, mereka angkat poster gede tulisannya, "This government is rotten." Di sisi lain ada ibu-ibu yang bawa anak kecil, pakai stroller tapi tetap gabung di blok pro-Palestina sambil teriak "Free Palestine." Lu bayangin bro, satu negara yang biasanya kita lihat damai, penuh turis, kangguru, pantai Bondi, tiba-tiba jadi ladang suara perlawanan. Gua yakin banyak orang shock karena Australia selama ini jarang banget masuk headline dunia gara-gara demo. Tapi sekarang semua kamera, semua media internasional nembak ke sana. Yang bikin menarik bro adalah ragam tuntutan yang keluar barengan. Kelompok anti korupsi misalnya, mereka udah lama kesel sama skandal proyek-proyek pemerintah yang katanya dikasih ke kroni politik. Mereka bawa data, mereka bawa argumen, bahkan ada yang teriak pakai megafon soal uang pajak rakyat yang dirampok. Nggak jauh dari situ ada kelompok anti imigrasi. Ini agak beda bro, mereka marah karena arus imigran makin gede khususnya dari Asia dan Timur Tengah. Mereka takut kehilangan lapangan kerja, takut budaya mereka makin ketimpa sama budaya baru. Di blok lain lagi ada solidaritas Palestina, mereka nggak terima pemerintah Australia diem aja soal konflik global, malah dianggap terlalu pro-Israel. Nah, lo lihat kan, semua keresahan rakyat ini kayak bom waktu yang akhirnya meledak bersamaan di 2025. Tapi kalau lo tarik garis sejarah bro, sebenarnya ini bukan hal aneh buat Australia. Lu inget nggak tahun 1960 sampai 1970-an ada demo anti perang Vietnam. Itu jadi salah satu protes terbesar sepanjang sejarah Australia. Ribuan anak muda turun ke jalan, mereka marah karena ngerasa pemerintah nggak adil ngirim pasukan muda ke perang yang jauh dari rumah. Lo bayangin aja bro, banyak anak-anak seumuran mahasiswa
tiba-tiba harus ke medan perang gara-gara keputusan politik yang mereka sendiri nggak setuju. Dari situ Australia belajar kalau suara rakyat bisa ngeguncang kebijakan besar negara. Dan pola itu kebawa terus sampai sekarang. Belum lagi isu First Nations, orang asli Australia udah berabad-abad diperlakukan nggak adil. Mereka kehilangan tanah, budaya mereka ditekan, bahkan banyak yang dipaksa meninggalkan tradisi leluhur. Demo demi demo dari komunitas ini selalu jadi pengingat kalau demokrasi Australia nggak seindah yang mereka pamerin ke dunia. Dan tahun 1990-an sampai sekarang, suara mereka makin keras. Lu bayangin bro, di tengah demo kemarin masih ada blok khusus yang angkat spanduk Land Back alias tanah harus dikembalikan ke pemilik asli. Itu nunjukin kalau luka sejarah kolonialisme masih belum sembuh sampai detik ini. Lu jangan lupa juga demo iklim. Australia terkenal jadi salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Anak-anak muda, generasi Z, mereka turun ke jalan tiap tahun teriak Save the Planet. Karena mereka tahu kalau industri tambang bikin bumi makin panas. Mereka nyalahin pemerintah yang katanya lebih mikirin duit ketimbang masa depan. Nah, semua itu isu korupsi, imigrasi, Palestina, First Nations, iklim kayak gelombang yang akhirnya ketemu di satu titik. Itulah yang bikin 2025 ini jadi meledak bro. Yang bikin makin panas adalah cara aparat nanggepin. Polisi nggak segan-segan pakai semprotan kapsikum spray buat bubarin massa. Ada video viral di TikTok yang nunjukin anak muda jatuh ke tanah gara-gara matanya perih kena semprotan. Ada juga momen dramatis ketika polisi ngejagain barisan kelompok anti-imigrasi biar nggak bentrok sama kelompok pro-Palestina. Lu kebayang bro kalau barikade itu jebol, bisa perang jalanan beneran. Untungnya aparat lumayan tegas buat misahin mereka. Tapi tetap aja kesan yang muncul ke publik. Negara ini lagi ada di ujung tanduk. Gue jujur mikir demo ini bukan sekadar ribut di jalan. Ini lebih dalam dari itu. Australia lagi ada krisis identitas. Mereka ngerasa negara mereka udah nggak lagi aman dari korupsi. Kebijakan imigrasi bikin warga resah, konflik global ikut nyeret mereka, dan luka sejarah sama First Nations masih kebuka. Kalau hal-hal ini nggak direspon serius, demo 2025 bisa jadi cuma awal. Gua inget pepatah, kalau rakyat udah turun ke jalan, berarti suara mereka udah nggak bisa lagi ditahan di ruang rapat parlemen. Lu tahu nggak bro, yang bikin situasi makin panas itu justru media sosial. Dulu kalau demo cuma bisa diliput TV atau koran, sekarang tiap orang jadi jurnalis. TikTok, Instagram, semua penuh sama video dari jalanan. Ada yang nunjukin polisi nyemprot gas ke mahasiswa, ada yang rekam orasi soal Palestina, ada juga yang live streaming barisan anti-imigrasi. Semua potongan video itu bikin publik makin panas karena masing-masing kelompok merasa didukung. Kayak bensin yang disiram ke api bro, sekali viral, ribuan orang yang tadinya cuma nonton dari rumah jadi ikutan turun ke jalan. Itulah kekuatan era digital sekarang. Demo bukan cuma di jalanan, tapi juga di timeline lo. Nah, kalau kita tarik ke level internasional, Australia sekarang jadi sorotan. Negara yang sering dipuji sebagai demokrasi mapan malah kelihatan rapuh. Dunia lihat ada kontradiksi besar. Di satu sisi mereka teriak soal hak asasi manusia di forum internasional, tapi di rumah sendiri polisi harus pakai kekerasan buat ngadepin warganya sendiri. Negara-negara lain langsung nyorot, terutama soal isu Palestina. Australia dituding terlalu condong ke Israel, makanya kelompok pro-Palestina makin marah. Sementara negara tetangga di Asia Pasifik juga ngikutin berita ini, termasuk Indonesia. Kedutaan Besar RI bahkan ngeluarin peringatan resmi buat WNI. Jangan ikut-ikutan demo, jangan lewat jalanan rame, hati-hati kalau lagi kuliah atau kerja di kota besar. Jadi, dampaknya udah lintas batas bro. Tapi yang paling bikin gua mikir adalah satu hal. Demo 2025 ini nunjukin
kalau masyarakat Australia sekarang lagi krisis kepercayaan. Mereka udah nggak percaya sama janji-janji politik, mereka curiga sama kebijakan imigrasi, mereka ragu sama arah negara mereka sendiri. Bayangin bro, negara sebesar itu aja bisa retak gara-gara rakyatnya ngerasa nggak didengerin. Ini jadi pelajaran gede buat negara lain, termasuk kita. Kalau suara rakyat terus dipinggirin, ujung-ujungnya mereka bakal cari cara paling keras buat ngomong turun ke jalan. Dan lo harus tahu juga bro, demo ini bukan cuma tentang hari itu aja. Efeknya bisa panjang. Pemerintah bisa aja makin represif, bikin aturan ketat, biar demo susah diadakan lagi. Atau sebaliknya, mereka bisa mulai buka telinga dan bener-bener dengerin rakyat. Tapi sejarah nunjukin, jarang banget pemerintah langsung berubah cuman gara-gara sekali demo. Biasanya butuh gelombang yang terus-terusan, kayak ombak yang enggak pernah berhenti. Dan 2025 ini bisa jadi pemicu buat gelombang berikutnya. Lo bayangin kalau isu-isu itu nggak selesai. Korupsi makin parah, imigrasi makin bikin resah, konflik global makin panas, First Nations makin diabaikan. Gua yakin tahun depan atau 2 tahun lagi jalanan Australia bisa lebih kaos dari sekarang. Dan kalau udah gitu men, dunia bakal ngelihat Australia bukan lagi sebagai negeri damai, tapi negeri yang lagi berantem sama dirinya sendiri. Lu tahu nggak bro, kenapa pemerintah Australia kelihatan panik banget sama demo kali ini? Karena isu yang dibawa massa itu nyentuh titik paling sensitif buat negara mereka, ekonomi dan reputasi internasional. Bayangin Australia selama ini kan jualan citra sebagai negara stabil, negara maju yang aman buat investasi. Tapi begitu jalanan Sydney, Melbourne, sama Brisbane penuh dengan asap ban terbakar, polisi kocar-kacir, mahasiswa bentrok sama aparat, citra itu langsung hancur men. Investor asing bisa kabur, turis juga mikir 2 kali buat datang. Dan kalau itu kejadian, ekonomi Australia yang udah lagi ngos-ngosan gara-gara harga properti gila-gilaan sama inflasi bakal makin parah jatuhnya. Nah, yang bikin lebih serem bro, demo ini bukan cuma digerakin sama satu kelompok doang. Ada buruh yang muak karena gajinya nggak sebanding sama biaya hidup. Ada mahasiswa yang frustasi karena biaya kuliah mahal banget, tapi peluang kerja makin dikit. Ada komunitas adat yang udah capek di PHP soal janji rekonsiliasi dan pengakuan hak tanah. Plus ada imigran yang nggak mau dijadiin kambing hitam atas semua masalah sosial. Ditambah lagi aktivis pro-Palestina yang udah lama teriak-teriak soal kebijakan luar negeri Australia yang pro-Israel. Jadi bayangin aja bro, semua energi kemarahan itu ketemu di satu titik, jalanan. Dan dia lu tahu kalau energi marah itu nyatu, itu lebih berbahaya dari apapun yang bisa dibikin oposisi di parlemen. Gue yakin men, elit politik sana juga udah kebayang efek dominonya. Australia kan salah satu sekutu utama Amerika sama Eropa. Jadi kalau demo ini makin gede, dunia internasional pasti ngelihat, bentar, negara sekutu barat ini kok sama aja chaosnya kayak negara dunia ketiga. Itu pukulan telak buat diplomasi mereka. Bisa bikin lawan politik kayak Rusia sama Cina senyum-senyum sinis sambil bilang, lihat tuh demokrasi lu bocor juga ternyata. Dan itu bikin Australia makin serba salah. Mereka nggak bisa terlalu keras nanganin demo karena takut dicap melanggar HAM. Tapi kalau mereka terlalu lembek, massa bakal makin liar. Dilema banget kan bro, kalau lo tanya gue, ini kayak bom waktu. Kalau pemerintah Australia cuma ngandelin polisi buat beresin masalah tanpa nyentuh akar persoalan, korupsi, ketidakadilan sosial, diskriminasi, sama biaya hidup yang gila-gilaan, demo ini bakal jadi panjang banget, bahkan bisa meledak lebih gede dari yang mereka kira. Dan kalau udah nyebar sampai ke daerah-daerah kecil, nggak cuma di kota besar, itu bisa jadi gelombang perlawanan nasional yang beneran ngeguncang sistem politik mereka. Lu bisa bayangin nggak bro, negara yang biasanya adem-adem aja tiba-tiba jadi pusat pemberontakan jalanan di Asia Pasifik, itu bakal jadi catatan sejarah gede. Buat warga biasa di Australia, demo ini udah kayak neraka kecil di tengah kota. Lo mau kerja, jalanan pada ditutup. Lo mau naik transportasi umum, banyak bus sama kereta yang dibatalin karena jalurnya dipakai massa.
Lu mau belanja bahan pokok, harga-harga pada naik gara-gara distribusi terganggu. Jadi buat rakyat kecil, mereka ada di posisi serba salah mau dukung demo. Mereka ngerti perjuangan massa, tapi di sisi lain hidup mereka juga makin susah gara-gara efek domino dari demo ini. Dan makin lama demo makin gede, makin banyak orang yang awalnya cuek jadi kesel juga. Kesel sama pemerintah iya, kesel sama situasi iya. Intinya bro, Australia sekarang kayak lagi dicekik dari dua arah. Yang lebih bikin panas bro, banyak video warga yang kesal viral di medsos. Ada ibu-ibu yang teriak karena anaknya nggak bisa sekolah gara-gara akses jalan ditutup. Ada pekerja yang ngamuk gara-gara akses jalan ditutup. Ada pekerja yang ngamuk karena telat kerja dan hampir dipecat. Bahkan ada yang cerita kalau toko kecil mereka harus tutup berhari-hari gara-gara lokasinya deket titik bentrokan. Nah, semua itu makin ngasih gambaran bahwa demo ini udah bukan sekadar perlawanan politik, tapi udah jadi krisis sosial yang nyata banget dampaknya. Dan lo tahu kan men, krisis sosial kalau dibiarkan, lama-lama bisa berubah jadi krisis politik yang ngegulingin sistem. Pemerintah sebenarnya udah coba damage control dengan janji-janji manis. Kayak bilang bakal ada reformasi, bakal ada subsidi, bakal ada dialog sama komunitas adat. Tapi bro, rakyat udah keburu nggak percaya. Mereka anggap semua itu cuma trik basi buat nenangin massa. Jadi, walaupun pemerintah kasih janji, di lapangan tetap aja makin banyak orang turun. Malah, janji-janji kosong itu bikin makin banyak yang sinis dan marah. Yang bikin gue mikir panjang men, demo ini kayak ngasih gambaran bahwa rakyat Australia udah masuk fase baru. Fase berani ngelawan apa aja. Lu tahu sendiri, biasanya negara-negara kayak Australia itu rakyatnya lebih banyak diam, lebih nurut sama sistem. Jarang banget sampai ada demo brutal. Tapi sekarang, anak muda nggak takut lagi sama polisi. Buruh nggak peduli lagi soal PHK. Komunitas adat udah nggak mau lagi sabar nunggu. Semua udah di titik jenuh. Dan kalau rakyat udah sampai titik jenuh bro, itu artinya game udah mulai berubah. Demo ini bikin geger bukan cuma di Australia, tapi juga sampai ke meja-meja politik dunia, karena Australia itu kan salah satu pion penting barat di kawasan Asia Pasifik. Mereka itu tangan kanannya Amerika di selatan, sekaligus benteng buat nahan pengaruh Cina sama Rusia. Nah, begitu demo ini pecah, negara-negara yang selama ini jadi lawan, mereka langsung pasang senyum sinis. Media di Cina misalnya udah mulai ngebahas gimana demokrasi ala barat ternyata rapuh juga. Rusia juga nggak ketinggalan bro dengan propaganda yang bilang kalau sekutu Amerika aja bisa kaos, apalagi negara-negara lain. Dan lo tahu bro, ini bisa jadi amunisi politik di level global. Amerika yang biasanya suka ngoceh soal HAM di negara lain, sekarang harus pusing sendiri ngeliat sekutunya dituduh melanggar HAM gara-gara polisi Australia nindak pendemo dengan brutal. Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara yang sering ngerasa diintimidasi Australia, kayak Indonesia sama Malaysia, juga lagi ngeliatin dengan penuh rasa penasaran. Ada rasa, oh jadi lo juga bisa kaos ya? Nggak selalu keren kayak yang lo pamerin di panggung internasional. Tapi men, efek terbesarnya itu justru bisa ngubah peta aliansi di kawasan. Kalau Australia kelewat sibuk ngurusin demo dalam negeri, mereka bakal makin lemah buat ngehandle konflik regional. Lo tahu sendiri kan bro, di Laut Cina Selatan lagi panas, di Pasifik ada perebutan pengaruh antara Barat sama Cina, terus di Timur Tengah Australia selalu ikut-ikutan kebijakan Barat. Nah, kalau mereka goyah di dalam negeri, otomatis pengaruh mereka di luar negeri ikut luntur. Dan kalau pengaruhnya luntur, ada pihak lain yang siap ngisi kekosongan itu, China misalnya. Yang lebih bikin rumit bro, demo ini juga nunjukin betapa rentannya sistem barat kalau rakyatnya udah kehilangan kepercayaan. Negara kayak Australia yang biasanya jadi contoh soal kebebasan, keteraturan, sama kemakmuran, sekarang malah jadi contoh gimana sistem bisa runtuh kalau masalah kecil numpuk terus nggak diselesain. Itu bikin banyak negara lain mikir, kalau Australia aja bisa goyah, apalagi kita. Efek domino ini bisa bikin banyak rakyat di negara lain lebih berani turun ke jalan. Dan jangan salah men, dunia digital juga jadi bahan bakar gede banget.
Video-video kaos demo Australia viral bukan cuma di TikTok atau Twitter, tapi udah tembus ke Asia, Timur Tengah, bahkan Amerika Latin. Banyak aktivis di luar negeri yang bilang, kita bisa belajar dari demo di Australia. Lu bayangin bro, demo lokal bisa jadi inspirasi buat demo global. Itu gila banget, dan pemerintah Australia pasti lagi keringetan ngadepin kenyataan itu. Kenapa demo di Australia bisa meledak gede banget dalam waktu singkat? Karena medsos jadi senjata paling tajam. Bayangin, tiap kali ada bentrokan polisi sama massa, videonya langsung naik ke TikTok, X, Twitter, sama Instagram. Dan lu tahu kan bro, anak-anak muda sekarang lebih percaya sama video viral daripada berita TV. Jadi meskipun media mainstream coba ngeframe kalau demo ini sekadar aksi segelintir orang anti-imigran, di medsos justru kelihatan kebenaran yang beda. Ribuan orang dari latar belakang macem-macem turun ke jalan, bawa isu yang jauh lebih luas. Dan ini bikin pemerintah makin susah ngontrol narasi. Kalau dulu berita bisa dimonopoli sama media gede. Sekarang, satu video amatir yang diambil dari HP bisa lebih ngeguncang daripada konferensi pers Perdana Menteri. Apalagi kalau videonya brutal, kayak polisi nendang mahasiswa atau massa yang diseret paksa. Itu langsung bikin simpati publik makin deras ke arah pendemo. Jadi bukan cuma demo di jalanan yang bikin pemerintah Australia pusing, tapi juga demo digital yang nyebar ke seluruh dunia. Yang lebih ngeri lagi bro, banyak akun-akun anonim yang diduga digerakin sama kelompok tertentu ikut nyebarin narasi. Ada yang pro demo, ada juga yang anti demo. Akibatnya perang opini jadi makin gila. Satu kubu bilang demo ini penting buat masa depan demokrasi. Kubu lain nyebarin isu kalau demo ini ditunggangi asing, biar makin kacau. Jadi lo bisa lihat ini bukan sekadar demo fisik, tapi juga medan perang informasi. Lo tahu apa yang bikin ini makin liar? Algoritma. Karena makin banyak orang yang nonton konten demo, makin banyak juga yang disodorin konten sejenis. Jadi satu orang yang awalnya nggak peduli begitu lihat 1-2 video bentrokan, dia bisa kebawa arus marah. Dan kalau rasa marah itu numpuk di jutaan orang, bro, itu udah bukan lagi sekadar tren, itu jadi gerakan massa beneran. Pemerintah coba lawan dengan kampanye online, kayak bikin postingan yang nyuruh orang tetap tenang atau nunjukin sisi positif Australia. Tapi lo tahu sendiri lah, itu nggak ada gregetnya dibanding video viral kios di jalanan. Gregetnya dibanding video viral kios di jalanan. Orang lebih tertarik lihat polisi kejar-kejaran sama mahasiswa daripada lihat postingan resmi pemerintah yang kaku. Jadi medsos bener-bener jadi bensin buat nyulut api yang udah kebakar di jalan. Gua yakin bro, sejarah nanti bakal nyatet kalau demo Australia ini salah satu contoh gimana dunia digital bisa ngebalik realita politik dalam hitungan hari. Bukan karena ada satu tokoh besar yang ngomporin, tapi karena jutaan orang biasa ngerekam pakai kamera HP, terus nge-share ke dunia. Dan itulah yang bikin pemerintah Australia mati gaya. Mereka nggak bisa lagi nutupin realita. Ini semua semacam tanda zaman, tanda bahwa rakyat udah nggak bisa lagi percaya sama janji-janji manis politikus. Mereka udah muak, udah capek, dan akhirnya mereka milih turun ke jalan. Buat pemerintah ini alarm gede banget. Karena kalau mereka gagal baca sinyal ini, maka demo yang sekarang lo lihat bisa jadi cuma permulaan, kayak gempa kecil sebelum tsunami gede yang siap nyapu bersih semuanya. Dan dibalik semua kerusuhan, sebenarnya ada satu pertanyaan besar yang harus kita semua renungin. Apakah sistem demokrasi barat yang selama ini dijadikan contoh emang benar-benar kuat? Atau sebenarnya rapuh banget begitu rakyatnya beneran bersatu? Karena dari apa yang kejadian di Australia, jawabannya udah mulai kelihatan bro. Sistem sehebat apapun, kalau udah kehilangan kepercayaan rakyat, ya bakal ambruk juga. Sekarang bayangin bro, kalau demo ini beneran ngelahirin pemimpin baru, partai baru, bahkan arah politik baru, Australia bisa masuk ke bab sejarah yang nggak pernah mereka bayangin sebelumnya. Dan kalau itu beneran kejadian, dunia bakal nyaksiin bahwa perubahan gede nggak selalu lahir dari ruang parlemen yang adem, tapi bisa dari jalanan berdebu yang dipenuhi teriakan rakyat marah. Jadi kesimpulannya simple man, demo ini bukan akhir tapi awal.
awal dari sesuatu yang jauh lebih gede. Entah itu perubahan positif yang bikin Australia lebih adil, atau justru kehancuran yang bikin mereka jatuh ke dalam krisis panjang. Satu hal yang pasti, dunia lagi ngeliat dan rakyat Australia lagi nulis bab sejarah mereka sendiri dengan tinta